Ya, terima kasih hambanya. Terima kasih semua saudara-saudaraku. Selamat pagi, salam sehat buat kita semuanya. Puji Tuhan. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Dan terima kasih untuk semangatnya, untuk selalu terjaga. Kita bisa bersama-sama setiap pagi dalam ibadah kita. Dan berterima kasih untuk semuanya, segala kebaikan Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa, kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, seperti pujian yang sudah kami naikkan bersama-sama, kami berkumpul memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Memulai aktivitas kami di hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami, untuk terus kami pertanggungjawabkan sebagai manifestasi dari iman kami kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bisa bersama-sama lagi pada pagi hari ini atas kemurahan hati-Mu untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Bapak, diberkati semua saudara kami dimanapun mereka berada yang mendengarkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambutnya. Haleluya, amin. Baiklah saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi selamat pagi, salam buat kita semuanya, salam kudus. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita lanjutkan kembali renungan kita akan kebenaran firman yang selalu memberkati kita setiap hari, setiap pagi. Kita selalu diberikan kekuatan untuk menunjukkan sikap hati kita karena kita mencintai kebenaran firman Allah. Maka saudara-saudaraku, kita bersama-sama akan membaca kembali dari firman Tuhan dari Galatia pasal 5. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku, Galatia pasal 5. Ya, kita akan terus lanjutkan lagi. Ya, kita masih di bagian yang sangat-sangat penting untuk mengajar dan mendidik kita agar kita mengerti bahwa ada sesuatu yang sangat unik, yang sangat luar biasa, yang Tuhan ciptakan di dalam diri kita, ya, sejak kita menjadi orang percayanya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita dikaruniakan sesuatu yang sangat berbeda dengan dunia ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, saya akan membacakan sekali lagi firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-13. Ya, ayat 13. Saya membacakan demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita kemarin sudah bersama-sama mendengarkan penjelasan dari bagian ini, ya, yaitu bahwa kita sangat bersyukur Tuhan mengubahkan kehidupan kita, ya, yang kita sangat syukuri bahwa kita sekarang ini mempunyai sesuatu yang Tuhan karuniakan untuk kita bisa terus menyikapi bagaimana kita dapat melakukan kehendak-Nya dengan cara yang sangat
berbeda, oleh karena di dalam Kristus kita sudah dimerdekakan dari dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kemarin kita sudah melihat bahwa hal yang harus kita jauhkan, yang harus kita hindari adalah bagaimana yang pertama dikatakan kita harus benar-benar memisahkan diri kita atau sikap kita dari orang-orang yang tidak cinta kebenaran, atau kita dikuduskan dari dunia ini dan kita menjadi orang-orang yang selalu rindu diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa melayani jemaat Tuhan yang kudus. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudaraku, kita berada bersama-sama di tengah-tengah daripada persekutuan yang benar. Amin. Nah, itu yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, karena prinsip pengudusan karena prinsip pengudusan itu adalah satu bagian yang sangat mutlak bagi setiap orang yang percaya, karena kehidupan kita bukan berasal dari dunia ini, tapi kehidupan kita adalah bersumber dari kasih karunia Allah dan kehidupan bersama dengan Kristus. Itulah Bapak Ibu Saudaraku yang menjadikan kita menjadi berbeda, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita juga sudah melihat bahwa kita harus menggunakan kesempatan. Amin. Karena kesempatan ini tidak akan datang dua kali, dan ini hanya satu kali kita alami atau kita miliki selama kita di dunia ini, untuk bisa menunjukkan kasih Kristus dengan ketulusan yang kita peroleh dari pengertian akan kebenaran, di mana kita dapat saling melayani di dalam gereja tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dunia ini begitu banyak kelompok-kelompok, banyak komunitas-komunitas, banyak perkumpulan-perkumpulan dan sebagainya. Tetapi saudaraku, semuanya bukan didorong atau dimotivasi oleh karena mereka ingin menunjukkan pengertian mereka akan kasih Kristus, tetapi Paulus katakan bahwa mereka semua adalah orang-orang yang melakukan dengan dorongan hati mereka karena kepentingan diri sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi di sini Paulus sudah memberikan kepada kita berbagai pengajaran dan berbagai macam didikan, pengertian bahwa tujuan Allah menyelamatkan kita adalah supaya hidup kita bisa berfungsi untuk melayani di dalam gereja tubuh Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, jadi karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka sekarang kita akan melihat bahwa kehidupan kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah orang-orang yang telah dijadikan menjadi hamba kebenaran. Bangga Bapak Ibu Saudaraku, kita bangga dan kita merasa sangat terberkati, kita bermegah karena kita telah dipersatukan di dalam persekutuan yang benar, karena disitulah kita bisa melayani menurut pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, dan kita bisa saling membangun satu dengan yang lain di dalam pertumbuhan kehidupan kita yang baru ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itu marilah kita lihat bagaimana firman Tuhan menegaskan sekarang ini kita
membangun di dalam kehendak Allah, membangun di dalam kasih karunia Allah kehidupan kita untuk menjadi hamba kebenaran. Ya, mari kita lihat di dalam Galatia pasal 6. Ya, mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita buka Alkitab kita. Kita akan melihat di dalam Galatia pasal 6. Disinilah karakter daripada yang baru, ya, manusia baru, kehidupan yang baru yang kita miliki, ya, bersama-sama dengan Kristus Yesus. Kita diberikan kesempatan Bapak Ibu Saudaraku untuk bisa bertumbuh di dalam pelayanan kita, di dalam persekutuan yang benar, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat di dalam, ya, Roma pasal 6. Ini adalah bagian firman Tuhan yang terus mengingatkan kita, ya, yang terus mengingatkan kita bahwa saat ini, saudara-saudaraku, kita adalah hamba-hamba kebenaran. Dan bagaimana kita bisa menjadi hamba kebenaran dan seperti apa, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kehidupan kita di dalam Kristus Yesus. Kita akan membaca dari ayatnya yang pertama lagi, ya, Roma pasalnya yang ke-6. Kita akan membaca, ya, dari ayatnya yang pertama. Ya, diawali dengan sebuah pertanyaan. Dikatakan, ya, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Tadi Bapak Ibu Saudara di Galatia pasal 5, Paulus mengatakan, saudara-saudara, karena kita telah dimerdekakan dari dosa, maka janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Nah, sekarang muncul satu pertanyaan, ya, dari Rasul Paulus, ya, ingin mengetahui sejauh mana pengertian daripada orang-orang percaya, pengertian daripada anak-anak Tuhan, ya, tentang, ya, bagaimana mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita saat ini. Sehingga pertanyaan ini, saudara-saudaraku, sekaligus menjawab orang-orang yang menyelewengkan, ya, pengertian tentang kasih karunia Allah. Oleh karena ada orang yang mengatakan bahwa karena kita sudah hidup di dalam kasih karunia, Allah telah menebus hidup kita dari segala dosa dan kesalahan kita, ya, dan kita sudah dijamin menjadi anak-anaknya untuk selama-lamanya. Kalau begitu, bebaslah kita untuk berbuat dosa. Bebaslah kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. Karena mereka katakan, toh Tuhan juga menerima kita untuk menjadi miliknya selama-lamanya. Toh kita pasti diselamatkan. Karena itu bebaslah kita untuk melakukan apa saja yang kita inginkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus menjawab, apakah memang benar? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Paulus menjawab di ayat 2, sekali-kali tidak. Itu logika yang tidak masuk akal. Itu adalah logika pikiran yang terbalik. Ya, Paulus katakan, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di dalam Alkitab ini ada berbagai macam pengertian, ya, daripada kematian itu. Dan kita sudah membaca beberapa kali bahwa sebelum kita menjadi orang yang telah diselamatkan, sebelum kita menerima kasih karunia Allah, sebelum kita menjadi anggota tubuh Kristus, dikatakan dalam kitab Efesus, dulu kamu telah mati karena dosa dan pelanggaranmu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku,
Itu artinya dulu kita tidak mempunyai hubungan apapun dengan Allah. Ya, sebelum kita menerima kasih karunia Allah, kita adalah orang-orang yang asing, adalah orang-orang yang tidak mempunyai bagian di dalam kehidupan bersama dengan Kristus. Tetapi sesudah kita percaya kepada kasih karunia Allah, sesudah kita menerima kemurahan hati Allah, maka sesudah kita menerima kebenaran Injil Kristus, maka sejak itu, saudara-saudaraku, kita menjadi orang-orang yang mengambil bagian di dalam kekudusan Kristus. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita mempunyai hubungan yang menyatu dengan Kristus, dengan kehidupan Kristus. Nah, di sini Bapak Ibu Saudaraku, di ayat 2 ini kembali lagi Paulus menegaskan bahwa sekarang kita telah mengalami kematian terhadap dosa. Tidak ada hubungan kita lagi dengan dosa. Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah suatu pernyataan tentang logika iman kita. Jadi iman kita itu bukan tanpa logika, Bapak Ibu Saudaraku. Iman kita itu mempunyai alur, mempunyai keteraturan dan mempunyai hubungan sebab akibat yang jelas, yaitu bahwa karena kita, Bapak Ibu Saudaraku, sudah mati terhadap dosa, maka sekarang kita menyadari tidak ada lagi hubungan kita dengan dosa. Hubungan kita satu-satunya yang harus kita bangun adalah pergaulan kita dengan Kristus, Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Pergaulan kita dengan firman-Nya. Amin. Kedekatan kita dengan firman Allah, itulah yang akan terus membuktikan bagaimana kita menyadari kasih Kristus begitu luar biasa telah menyelamatkan hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, berikutnya menegaskan lagi alasan mengapa kita, Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada hubungan lagi dengan dosa. Saudara, di ayatnya yang ketiga dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita mempunyai identitas yang baru. Kalau dulu kita dikatakan telah mati karena dosa dan pelanggaran kita, Bapak Ibu Saudaraku, maka di situ identitas kita digambarkan sebagai orang-orang yang patut dimurkai, bahwa kita hidup menurut jalan dunia ini dan kita hanya semata-mata menjadi hamba dosa dan kita semata-mata hanya mengikuti keinginan daging yang akan binasa. Tetapi saudara-saudaraku, sekarang kita mempunyai kartu pengenal yang baru dan kita mempunyai data kehidupan yang baru. Amin. Yaitu bahwa kita telah dibaptis dalam Kristus dan telah dibaptis di dalam kematiannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ibaratnya ibarat komputer begitu atau laptop, Bapak Ibu Saudaraku, kehidupan kita sudah diinstal ulang. Jadi kehidupan kita diinstal ulang dengan sistem yang baru. Amin. Jadi sistem yang baru inilah yang mengakses, yang bisa membuka jalan masuk kepada Allah melalui kasih karunia-Nya. Maka kita akan melihat gambar daripada kehidupan kita yang baru itu, di dalam Kristus Yesus. Pertama-tama kita sudah mengalami kematian bersama-sama dengan Kristus, supaya kita beroleh apa? Beroleh kebangkitan. Amin. Beroleh kebangkitan dari antara orang mati bersama-sama dengan Kristus. Nah, karena itu saudaraku, sekali lagi kita harus menyadari terus
melihat terus bahwa kita mempunyai identitas yang baru. Kita mempunyai pengenalan yang baru, di mana data-data kehidupan kita yang sorgawi ada di sana seluruhnya. Kita hanya perlu, Bapak Ibu Saudaraku, mengakses informasi tentang data-data pribadi kita di dalam Kristus Yesus melalui firman-Nya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, itu sebabnya setiap pagi sebelum kita memulai aktivitas kita yang lain, kita pertama-tama disadarkan dulu oleh firman Allah, siapakah kita di hadapan Tuhan, dan melalui penyerahan diri kita kepada Tuhan, maka kita selalu diberikan pengharapan bahwa hidup kita senantiasa dituntun oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu Saudaraku, kita memahami bahwa sekarang kita sudah dibaptis di dalam Kristus, dibaptis di dalam kematiannya. Maka saudara-saudara dan saya, sekali lagi, kita mempunyai satu identitas yang baru. Hidup kita diinstal ulang, Bapak Ibu Saudaraku. Kita diperbaharui dengan suatu sistem yang baru, sistem kehidupan yang telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, yaitu dikatakan di ayatnya yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan ke dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sekarang kita mempunyai gambar yang sama dengan Kristus. Amin. Gambar kehidupan yang terang, gambar yang telah mengalahkan kuasa dosa, gambar kehidupan yang terpisah dari keinginan dunia yang binasa. Tetapi sekarang kita mempunyai gambar kehidupan yang terang, yaitu di dalam kekudusan Kristuslah gambar dari kehidupan kita terus dipancarkan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang dimaksudkan dengan terang kehidupan sorgawi. Sebelum kita melihat kehidupan kita yang seutuhnya di dalam terang kehidupan sorgawi, pada saat kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, ketika kita diangkat di awan-awan kelak, saat ini kita sudah mempunyai pengertian tentang kasih Allah yang besar itu. Amin. Kita sekarang diajar dan dididik untuk mengetahui mengapa Tuhan begitu mengasihi kita, Bapak Ibu Saudaraku. Mengapa Allah begitu menghargai hidup kita. Amin. Karena sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang yang tidak menghargai kehidupan ini. Mereka hanya menghargai kehidupan yang urusannya secara duniawi. Mereka tidak tahu bahwa suatu saat itu nanti akan berakhir dengan sia-sia. Tetapi kehidupan kita bersama dengan Kristus, kehidupan yang kekal yang kita miliki bersama-sama dengan Kristus, itu adalah kehidupan yang terus diterangi dan membuat kehidupan kita di dalam Kristus semakin dicerahkan, di dalam gambar kemuliaan Allah. Saudara-saudara dan saya bisa terus melihat betapa Tuhan sangat menghargai dan terus menjaga kehidupan kita yang baru ini. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudaraku, kehidupan kita yang baru ini Allah ingin memfungsikan. Allah ingin mengaktifkan. Amin. Allah ingin memakai kehidupan kita yang baru ini supaya kita bisa menjadi hamba kebenaran, menjalani kehidupan dengan cara yang berbeda, karena kita mempunyai anugerah Allah, kita mempunyai karunia Tuhan untuk bisa melayani sesama saudara kita untuk saling membangun di dalam kebenarannya. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kehidupan yang baru inilah kita sekarang menjalankan kehidupan kita, kehidupan yang memuliakan Allah. Amin.
Dan itulah kerinduan kita semua, bagaimana supaya hidup kita tidak menjadi, ya dikatakan tidak menjadi sia-sia, ya tetapi kehidupan kita akan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, karena itu di ayat 5, mari kita lihat di sini Bapak Ibu Saudaraku, sebab jika kita telah menjadi satu, amin. Sebab kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kematian Kristus, maka kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, adalah kebanggaan kita bersama, adalah kemegahan kita bersama Bapak Ibu Saudaraku. Kita mensyukuri bahwa kita bisa dipersatukan dengan Kristus, amin. Karena kalau kita berada di luar Kristus, manusia berada di luar Kristus, maka itu adalah kehidupan yang malang, kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang dijalankan hanya untuk mengikuti keinginan dunia. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sejak kita dipersatukan dengan Kristus, kita mengalami bersama kehidupan kebangkitan yang kekal. Kebangkitan yang mengalahkan segala kuasa dosa dan maut. Dan sekarang kita mempunyai kehidupan kekudusan bersama dengan Kristus, dan mempunyai satu kekuatan untuk selalu bangkit bersama-sama di dalam menjalani kehidupan kita, menghadapi segala tantangan di dalam kehidupan kita ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi di ayat 6 dikatakan, kita lanjutkan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, amin, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya, sangat sedih sekali Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sangat menyedihkan sekali kalau orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, ya tidak melihat kebenaran firman Tuhan ini sebagai sesuatu yang harus disyukuri, sebagai sesuatu yang harus dibanggakan, ya, di mana kita dikatakan Bapak Ibu Saudaraku bahwa tubuh dosa kita telah hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, beberapa kali kita sudah melihat bahwa dosa itu selalu membawa kekecewaan dalam kehidupan manusia. Dan begitu banyak manusia saat ini hidup di dalam kekecewaan, ya, di dalam keadaan sakit hati, di dalam keadaan akar pahit, ya, di mana orang-orang tidak mau mengampuni sesamanya, tetapi orang-orang mengembangkan, ya, mempertumbuhkan kehidupan mereka dengan penuh dendam dan penuh kebencian terhadap sesamanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, puji Tuhan, Tuhan kita telah menjauhkan kita dari hal-hal seperti itu, amin. Bapak Ibu Saudaraku, karena hal-hal yang demikian adalah suatu kehidupan yang sangat menyedihkan untuk dijalani. Dan banyak orang yang tidak bisa keluar dari akar pahit, banyak orang tidak bisa keluar dari kebencian, dan di dalam hatinya tidak ada kasih, di dalam hatinya tidak ada keinginan untuk memaafkan sesamanya, untuk mengampuni sesamanya, tapi mereka hidup di dalam hati yang keras. Ya, hati yang keras yaitu hati yang selalu melayani keinginan daging, dan hati yang selalu menyakiti hati Tuhan dan menjadi batu sandungan terhadap sesamanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka sekarang dikatakan, ya, di ayatnya yang ke-7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Puji Tuhan, haleluya. Kita telah dibebaskan dari kuasa yang membuat hidup kita menjadi sia-sia, dan dari kuasa yang mengendalikan kehidupan manusia untuk menjadi orang-orang
yang hidup dalam hidup yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi sekarang Bapak Ibu Saudaraku, kita dikatakan ya telah mati terhadap dosa. Karena itu di ayat 8 dikatakan, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan kita akan hidup juga dengan Dia. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya kita sekarang belajar untuk mengakses, untuk memasuki ya pengertian-pengertian, pengenalan-pengenalan akan kehidupan kita yang baru di dalam Kristus Yesus. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudaraku dikatakan, kalau kita percaya bahwa kita telah mati bersama dengan Kristus, maka kita juga percaya bahwa kita akan hidup bersama-sama dengan Dia. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita mempunyai sekarang ini memiliki satu kesadaran jalur kehidupan yang kita jalani karena iman, karena kita percaya walaupun kita tidak melihat. Amin. Dan itulah saat ini yang diberdayakan oleh Tuhan memfungsikan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, melalui iman, melalui kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, oleh sebab itu di ayat 9 dikatakan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Amin. Karena itulah sekarang Bapak Ibu Saudaraku, sekarang kita sudah dimerdekakan, ya sudah dibebaskan, dikatakan dari maut yang tidak bisa lagi mengendalikan hidup kita, melainkan kuasa kasih Kristuslah sekarang yang mengendalikan hidup kita, kemauan kita, kerinduan kita, cita-cita kita, tekad dan minat baru tumbuh di dalam hati kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, minat yang baru, kerinduan yang baru tumbuh di dalam hati kita dan menguat terus di dalam pikiran kita, yaitu kerinduan untuk melayani saudara-saudara kita di dalam kasih Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan keinginan yang egois, ya, keinginan manusia yang selalu mementingkan diri sendiri, yang tidak pernah memikirkan kepentingan orang lain, muncul Bapak Ibu Saudaraku kasih Allah di dalam hati kita. Ya, timbul di dalam hati kita suatu kerinduan yang berbeda, yaitu kita mempunyai kerinduan untuk melayani sesama kita di dalam kekuatan kasih Kristus yang menjadi gambar dan potret ya kehidupan kita yang baru ini, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Saudaraku, karena itulah maka dikatakan di ayat 10, sebab kematian Kristus adalah kematian terhadap dosa. Berapa kali Bapak Ibu Saudaraku? Ya, berapa kali Kristus mati menebus kita dari segala dosa? 1 kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu banyak manusia di dunia ini yang mencoba mengatasnamakan ya keyakinan mereka bahwa mereka sedang memuliakan Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui dan kita mengerti dengan jelas semuanya ya alasan mengapa kita bisa mengatakan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang memuliakan Allah. Itu adalah semata-mata karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang telah menebus hidup kita melalui kematiannya hanya 1 kali. Amin. 1 kali saja, tidak berkali-kali Kristus mengampuni dosa. Tidak berkali-kali Kristus menebus manusia dari dosa. Hanya 1 kali peristiwa itu terjadi di Bukit Kalvari 2000 tahun yang lalu,
Dan Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku, di dalam pengertian itulah kehidupan kita yang baru ini berdiri. Amin. Karena di dalam pengertian pengampunan segala dosa itulah kehidupan kita berdiri dan akan hidup selamanya. Amin. Dan disitulah gairah dan minat-minat yang baru yang timbul di dalam hati kita digerakkan untuk melayani, ya, keinginan untuk melayani saudara-saudara kita dengan ketulusan hati kita. Amin. Jadi saudaraku, inilah ya pemberitaan kita. Dan inilah yang menjadi kerinduan kita agar semua orang tahu bahwa Kristus Yesus mati hanya satu kali untuk mengampuni segala dosa. Ya, bukan sebagian dosa. Dan dosa-dosa ya bukan secara bertahap diampuni oleh Tuhan Yesus, tetapi sekaligus satu kali untuk selama-lamanya. Dan sekarang kehidupan Kristus dan kehidupan kita adalah kehidupan semata-mata untuk memuliakan Allah saja. Nah, karena itulah saudaraku, dengan pandangan ini, dengan prinsip-prinsip yang baru ini, dengan identitas yang baru ini, dengan data-data kehidupan yang baru ini, Bapak Ibu Saudaraku, yang berkuasa atas maut ini, yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa, dari kehidupan yang kudus ini, Bapak Ibu Saudaraku, dari kehidupan yang berkuasa karena kebangkitan Kristus ini, Bapak Ibu Saudaraku, maka dikatakan di ayatnya yang ke-11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi sekarang kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah kamu memandangnya. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Ya, Paulus katakan, aku yakin kamu tidak mempunyai pendirian yang lain selain daripada pendirian, ya, yaitu prinsip-prinsip kehidupan yang kita jalankan berdasarkan anugerah Allah, berdasarkan kasih karunia Allah, di mana sekarang kita memandang kehidupan kita adalah kehidupan yang telah mati terhadap dosa. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk memikirkan kehidupan ini, untuk melakukan ya hal-hal yang menjadi sia-sia di hadapan Allah. Tapi kita terus fokus memberdayakan ya pikiran dan hati kita, Bapak Ibu Saudaraku, untuk memikirkan tentang kehendak Allah semata-mata. Memikirkan tentang hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Memikirkan dan fokus terus kepada panggilan kekudusan hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah menjadi prinsip kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Seperti pujian yang ya mengatakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa senangnya hati Tuhan, betapa gembira, betapa sukacitanya ya Tuhan kita melihat kehidupan orang-orang percaya yang selalu rindu ingin melayani sesamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, karena dengan demikian ya Allah ya memakai hidup kita dan kita menunjukkan bahwa kita mengerti apa arti kasih Kristus, dan kita mengerti betapa pentingnya menggunakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita untuk hidup saling melayani, saling mendukung, saling mendoakan, saling mensupport satu dengan yang lain, supaya kita semuanya terus disadarkan tentang arti daripada kehidupan ini adalah kehidupan yang kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itulah saudara-saudaraku, selalu diingatkan lagi terus di ayat 12 ya, berkaitan dengan kehidupan kita yang baru ini, kehidupan kita yang kita syukuri, yang kita jalani
Bapak Ibu Saudaraku, disadarkan terus kepada hal yang dapat menghambat atau yang dapat merugikan kita. Kita harus selalu disadarkan, Bapak Ibu Saudaraku, oleh firman Tuhan. Di ayatnya yang ke-12 dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Amin. Karena itu tidak masuk akal. Kita sudah tahu dosa yang akan menjerumuskan kita kepada kesia-siaan. Dan kita sudah dipisahkan dari dosa. Ya, kita sekarang sudah ditebus hidupnya dan dibayar mahal, lunas dibayar oleh kematian dan darah Kristus. Maka kita harus menghargai itu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, dengan cara bagaimana? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan, jangan lagi, di ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Menjadi senjata-senjata kebenaran adalah untuk memberikan diri kita melayani. Bukan hanya dilayani, tetapi kita harus mempunyai kerinduan untuk melayani di dalam jemaat tubuh Kristus. Karena disitulah Bapak Ibu Saudaraku, anggota-anggota tubuh kita, disitulah kita menyerahkan mulut kita untuk bersama-sama memuji-muji Tuhan. Amin. Dengan rasa syukur, dengan pengertian yang benar, dengan kerinduan untuk mengasihi sesama saudara kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disitulah anggota-anggota tubuh kita persembahkan. Nah, disitulah kita saling mendoakan, dan disitulah kita saling mensupport, dan disitulah kita, Bapak Ibu Saudaraku, memperkatakan setiap kebenaran firman Allah untuk membesarkan hati setiap saudara-saudara kita, supaya selalu mempunyai semangat untuk hidup di dalam pengharapan yang besar yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Jadi saudara-saudaraku, kita harus mempunyai kerinduan untuk melayani sesama kita dengan mempersembahkan anggota-anggota tubuh kita. Bapak Ibu Saudaraku, amin. Tangan kita, mulut kita, Bapak Ibu Saudaraku, dan semuanya anggota tubuh kita yang sudah ditebus lunas oleh darah Kristus ini, kita harus mempersembahkan untuk melayani saudara-saudara seiman kita. Kita hidup di dalam kasih, karena tidak ada kesempatan bagi kita lagi untuk membuang-buang waktu dengan percuma. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena waktu kita tidak banyak tinggal di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, waktu kita hanya sedikit saja, saudara-saudaraku, ya. Nah, karena itu di dalam kesempatan waktu yang sedikit ini, ya, firman Tuhan mengajar kita, dikatakan tadi, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Ya, talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kita haruslah berguna bagi Tuhan. Amin. Jangan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri saja, tetapi Allah mau supaya kita memikirkan kepentingan orang lain. Kenapa harus demikian? Karena itulah tandanya bahwa kita mengenal Kristus. Amin. Itulah tandanya bahwa kita mengenal, ya, dan kita mengerti akan hidup yang telah ditebus oleh Kristus, yaitu di mana kita rindu untuk melayani di dalam persekutuan yang benar, di dalam persekutuan tempat di mana orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, kita saling mendukung, saling menguatkan, dan saling mensupport satu dengan yang lain, supaya hidup kita yang sisa waktu yang diberikan oleh Tuhan ini bisa diberdayakan oleh Roh Kudus untuk memaksimalkan akan pelayanan kita kepadanya. Amin.
Tuhan yang telah menebus hidup kita. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus muka dengan muka, suatu hari kelak di masa yang akan datang, kita tidak akan menyesali masa lalu kita. Amin. Tapi kita selalu bersyukur di hadapannya, ya, dengan sepenuh-penuhnya. Sukacita kita dipenuhkan oleh Tuhan, dan kita, Bapak Ibu Saudaraku, mempunyai keberanian iman untuk berhadapan atau menghadap Kristus Yesus Tuhan kita, bukan di dalam ketakutan, bukan di dalam kesedihan, bukan di dalam penyesalan, ya Bapak Ibu Saudaraku, tetapi kita selalu menyambut dengan kerinduan yang besar bahwa kehidupan kita yang telah ditebus oleh Kristus Yesus, kita telah mempergunakannya sesuai dengan kehendaknya selama kita masih diberikan waktu di dunia ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka diambil kesimpulan di ayatnya yang ke-14 di Roma 6 ini dikatakan apa? Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur bahwa kita diberikan, ya, oleh Tuhan Allah, ya, anugerah yang besar untuk merasakan damai sejahteranya, menikmati damai sejahtera Tuhan, dan melayani saudara-saudara seiman kita adalah kerinduan kita bersama. Melayani semua orang dengan memperkatakan kebenaran kasih karunia Allah, berita kabar baik tentang kasih Kristus yang sempurna untuk mengubah hidup banyak orang, supaya semua orang yang percaya bisa mengetahui identitasnya yang baru di dalam Kristus Yesus merupakan suatu kebanggaan hidup yang kita miliki bersama, dan Allah sangat menghargai kerinduan kita untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Itulah kebenaran firman Allah yang memberkati kehidupan kita di pagi hari ini. Dan mari saudaraku, semangat kita untuk melayani. Itu adalah tanda bahwa kita mengerti kebaikan Tuhan. Semangat kita untuk melayani saudara-saudara kita adalah bukti bahwa kita mengerti prinsip-prinsip kehidupan yang kudus, prinsip-prinsip kehidupan yang berharga, dan kita tidak menjadi orang-orang yang hanya membanggakan keinginan kita sendiri, tetapi kita adalah orang-orang yang mempromosikan kehendak Allah kepada dunia ini. Kita adalah orang-orang yang ingin menyebarkan, memberitakan terus Bapak Ibu Saudaraku, kasih Kristus yang sempurna, Yesus Kristus yang telah rela berkorban untuk mengampuni dosa semua orang, sehingga setiap orang yang percaya pasti memperoleh hidup yang kekal. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, dan diberkatilah kita semuanya di sepanjang hari ini. Apapun yang kita kerjakan, biarlah semuanya itu memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu mari kita berdoa, mari kita bersyukur untuk semuanya ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Begitu banyak hal yang ingin kami ketahui, begitu banyak hal yang ingin kami mengerti tentang besarnya kasih-Mu ya Tuhan. Begitu luar biasa Tuhan, Engkau menjaga hidup kami. Dan sangat bersyukur kami diberi kesempatan untuk melayani saudara-saudara kami. Karena di dalam gereja tubuh Kristus, di dalam persekutuan yang benar, disitulah kami bersama-sama merasakan sukacita dan menyatukan hati kami, dan menyatakan rasa syukur kami kepada Tuhan Yesus yang telah mati berkorban untuk menebus hidup kami dan mengampuni kami dari segala dosa kami, dan memberikan kami jaminan kepastian hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa dalam surga, biarlah Engkau menambah-nambahkan lagi orang-orang kudus-Mu yang setia, yang selalu menghargai kasih karunia-Mu, dan selalu rindu untuk menjadi hamba-hamba kebenaran, dan yang selalu rindu untuk memberikan
seluruh hidupnya untuk bisa saling membangun, saling melayani, dan saling mendukung supaya kami semua bertumbuh di dalam kematangan dan kedewasaan di dalam kehidupan kami dan tanggung jawab kami selama kami diberikan waktu di dunia ini. Kami rindu supaya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Diberkatilah semua saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang penuh kerinduan untuk selalu melayani dan bukan hanya dilayani, karena itu adalah nilai, itu adalah harga daripada penebusan darah Kristus yang ingin kami saksikan bahwa kami dimampukan oleh Tuhan melakukan yang terbaik, dan kami percaya berkat-Mu berlimpah atas kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga atas semuanya ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Ya, selamat pagi untuk kita semuanya. Kembali dulu kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Terima kasih. Salam saudara-saudaraku.